Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliaulah kita semua bisa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky Fitrika, NIM 1201623 dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, yang dimana saya akan menjelaskan kembali apa yang dibahas pada pertemuan kelima dengan materi yang bertemakan tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Apa yang dimaksud dengan tabayun dan mengapa tabayun itu penting? Tabayun artinya mencari kejelasan tentang sesuatu masalah hingga jelas dan benar keadaannya. Secara istilah adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, baik dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya, hingga jelas dan benar permasalahannya. Tabayun sangat penting untuk ditanamkan karena ketika menerima sebuah informasi harus mencari kebenarannya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan fitnah dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tabayun sangatlah penting dalam pemasaran karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan orang beriman tentang pentingnya tabayun terhadap suatu kabar berita merupakan kewajiban bagi kita dalam hidup bermasyarakat, sebab terkadang kabar berita yang kita terima kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6 termasuk surah yang menjelaskan tentang tabayun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Isi kandungannya adalah Allah memerintahkan kita jika ada orang fasik yang memberikan suatu berita, hendaklah memeriksa berita tersebut apakah berita tersebut benar atau tidak, agar berita yang disampaikan tersebut tidak menjadi musibah untuk kita. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat dan petunjuk serta pedoman bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 52 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bi kitabin fasalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun. Kandungan dari surah ini yaitu menjelaskan bahwa kitab suci adalah petunjuk bagi orang-orang mukmin ke jalan yang baik serta benar dan sebagai rahmat bagi mereka, karena mengandung petunjuk untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, apa itu globalisasi informasi dan komunikasi dan bagaimana pengaruh globalisasi informasi dan komunikasi terhadap kegiatan pemasaran? Baik, perkembangan globalisasi informasi dan komunikasi semakin berkembang, yang membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Informasi dan komunikasi yang dulunya terbatas, sekarang sangat luas hanya dengan membuka alat canggih seperti televisi, komputer, dan handphone. Kita bisa menjangkau hal-hal yang tidak kita ketahui. Hal ini tentu berpengaruh dalam kegiatan pemasaran. Dengan informasi dan teknologi yang semakin luas, mempermudah penjual melakukan promosi produk hanya dengan sosial media maupun platform penjualan. Selanjutnya, kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin.
Kandungan dari ayat ini yaitu memperingatkan kepada kita apabila ada orang yang memberitahukan suatu berita, hendaknya berita tersebut diteliti kebenarannya. Karena jika terdapat bahaya besar dan terjatuh ke dalam dosa besar, kaitannya dengan pemasaran yaitu ketika ia membeli sebuah produk yang ditawarkan, hendaknya diteliti dengan baik sebelum membelinya. Jangan terlalu percaya terhadap omongan penjual mengenai barang yang dijualnya. Oleh karena itu, kita perlu cek produk tersebut agar sesuai dengan apa yang dikatakan. Selanjutnya, kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 dengan pemasaran dilakukan oleh perusahaan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu kasiram minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakulu lah ma'ahihi maitan fakarih tumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Kandungannya yaitu menegaskan kepada kita untuk menghindari kecurigaan yang tidak berdasar. Kecurigaan merupakan pemikiran buruk tanpa dasar. Pemikiran buruk inilah yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam dosa besar. Jika dikaitkan dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, ketika ada persaingan di dalam pemasaran perusahaan, hendaklah jangan berprasangka buruk, bersainglah dengan adil sesuai yang diajari Islam tanpa melakukan dosa. Selanjutnya, kandungan Quran surah Al-Isra ayat 9 dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyirul mu'minina allazina ya'malunas solihati anna lahum ajrun kabiro. Dalam surah Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin dan ganjaran pahala bagi mereka yang melakukan kebaikan. Selanjutnya Quran surah Al-Isra ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa qasaro. Dalam surah Al-Isra ayat 82 menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW sebagai obat penyakit kejahilan, yaitu syirik dan kesesatan, serta penyakit-penyakit jiwa, dan merupakan rahmat bagi seluruh kaum muslimin dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka masuk surga dan terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Quran surah Al-Imran ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rasul afa imma tau kutilang kolabtum ala aqabikum wa mayyan qalib ala aqaibahi falayyat durallaha say'a wa sayajzilahu syakirin. Kandungan dari Quran surah Al-Imran ayat 114 ini ialah menjelaskan barang siapa yang keluar dari agamanya, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu janganlah melakukan kegiatan yang bisa mendatangkan kemudaratan dan murkanya Allah. Perusahaan harus melakukan kegiatan pemasaran yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Quran surah Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm
Inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kandungan surah Al-Isra ayat 36 bahwa kita dilarang untuk mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuannya, baik itu perkataan maupun perbuatan, dan janganlah menyatakan sesuatu padahal belum melihatnya, serta menyatakan sesuatu padahal belum mengetahuinya. Hubungan dengan pemasaran itu sendiri yaitu agar kita bersikap kritis dengan menggunakan pendengaran, penglihatan, dan akal serta pikiran dalam mengatur segala sesuatu dalam pemasaran. Selanjutnya, kandungan surah Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Kandungan surah Al-Ahzab ayat 70 bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada seluruh umatnya yang beriman untuk selalu bertakwa dan berkata jujur. Pasalnya, seluruh kata-kata yang terucap akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Selanjutnya, Quran surah Qaf ayat 18 yang berkaitan dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kandungan surah Qaf ayat 18 ialah Al-Quran menuntut setiap orang yang mengetahui kebenaran untuk memberi informasi atau kesaksian. Janganlah saksi-saksi atau yang mempunyai informasi enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Bahkan bila keengganan memberi informasi itu mengakibatkan kaburnya kebenaran atau berdampak negatif terhadap seorang atau masyarakat, maka orang yang menyembunyikan kebenaran memikul dosa yang sangat besar. Kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan adalah bahwa kita dalam melakukan bisnis harus selalu memberikan informasi-informasi yang benar dan disertai dengan saksi agar tidak terjadi kebohongan dalam usaha tersebut. Selanjutnya, Quran surah At-Taubah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifuna billahi lakum dukum wallahu wa rasuluhu ahaku ayyurduhu in kanu mu'minin. Kandungan surah ini tentang orang munafik. Mereka senantiasa menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh, dan mereka selalu menggenggamkan tangannya karena kekikirannya. Selanjutnya, Quran surah An-Nur ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Iz talaqawnahu bi al-sinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indalawhi azim. Kandungan surah ini sesuatu kebohongan yang disampaikan padahal tidak diketahui adalah dosa besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kedua surah tersebut dalam pemasaran yang dilakukan perusahaan yaitu tidak boleh melakukan sebuah kebohongan dalam pemasaran. Hendaklah perusahaan melakukan kegiatan pemasaran dengan kejujuran dan keadilan. Selanjutnya, perbedaan penafsiran Aid Al-Qarni dan M. Quraisy Shihab tentang ayat-ayat tabayun. M. Quraisy Shihab menggunakan metode tahlili atau analisis dalam menafsirkan ayat tentang tabayun. Misalnya, Quran surah Al-Hujurat ayat 6, sedangkan Aid Al-Qarni menggunakan metode ijmali atau global dalam menafsirkan ayat tentang tabayun. Misalnya, Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Corak penafsiran M. Quraisy Shihab menggunakan corak tafsir Al-Adabi Al-Ijtima'i dalam menafsirkan ayat tentang tabayun, sedangkan Aid Al-Qarni menggunakan corak tafsir Sufi Al-Syar'i. Selanjutnya, persamaan penafsiran Aid Al-Qarni dan M. Quraisy Shihab tentang ayat-ayat tabayun.
Dalam menafsirkan ayat tentang tabayun menurut M. Quraish Shihab dan Aid Al-Qarni, mereka sama-sama mengartikan fatabayyanu sebagai makna teliti dalam menerima berita atau informasi yang disebarkan oleh orang fasik. Tabayun merupakan perintah Allah dan merupakan ajuran dalam Al-Quran untuk kaum mukmin agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menerima berita atau informasi. Selanjutnya, model-model riset menurut Islam dan tujuan dari tabayun. Model-model riset menurut Islam seperti pertama, riset bayani, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mengenai gejala alam dan dengan segala gerak-gerik dan prosesnya. Misalnya mengenai kenapa kupu-kupu berwarna-warni, kenapa ikan terdiri beragam jenis, dan bagaimana cara hidup dan pola makannya. Yang kedua, riset istiqro'i, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mencari kejelasan pola-pola kebudayaan dan kehidupan sosial manusia. Ini yang kemudian berkembang menjadi riset ilmu sosial. Yang ketiga, riset jadali, yaitu riset yang dimaksudkan untuk mencari hakikat atau kebenaran yang didasarkan oleh cara berpikir rasional. Di sini bisa digunakan ilmu mantik dan filsafat. Yang keempat, riset burhani, yaitu riset untuk tujuan eksperimen, misalnya atas temuan obat tertentu dilakukan tes laboratorium. Contoh lainnya mencobakan metode baru dalam pembelajaran terhadap siswa-siswi sekolah. Yang kelima, riset irfani, yaitu riset yang secara spesifik menjelajah hakikat ajaran Islam. Pada gilirannya menghasilkan ilmu tasawuf. Tujuan tabayun yang pertama, menjaga keharmonisan umat manusia. Yang kedua, menjaga jiwa dan harta manusia. Yang keempat, pertanda kematangan akal dan cara berpikir. Yang keempat, menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dari keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa didasarkan pada studi dan penelitian. Yang kelima, menjauhkan keraguan serta bisikan dan tipu daya setan. Yang keenam, mengkokohkan kaum muslimin. Selanjutnya, urgensi tabayun dan kualitas informasi dalam membangun komunikasi. Pada masa turunnya ayat tabayun, penyampaian berita masih memakan waktu lama karena belum ada teknologi komunikasi sehingga informasi bisa simpang siur. Di masa modern komunikasi berlangsung sangat cepat dan masih secara lisan dan tertulis, mengandalkan berbagai perangkat canggih. Akan tetapi di masa modern ini kesimpang siuran informasi semakin marak terjadi akibat mudahnya orang menyampaikan berita melalui berbagai media. Selanjutnya, lingkungan bisnis dalam perspektif Islam. Perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Misalnya, fenomena dalam faktor teknologi yang hampir setiap harinya ada saja penemuan-penemuan teknologi baru, dan dalam hal ini Islam tidak pernah melarang adanya penemuan-penemuan baru dalam hal teknologi, selagi jika penemuan teknologi yang ada itu tidak menyimpang dan memiliki manfaat untuk kemaslahatan umat. Karena Islam itu sangat mengedepankan kemaslahatan umatnya. Misalnya saja salah produsen di Jepang yang dalam menjalankan bisnisnya sudah banyak menggunakan bantuan tenaga mesin atau robot yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka ciptakan dengan sesempurna mungkin menyerupai manusia, meskipun sebenarnya hal itu tidak mungkin terjadi. Hal ini jelas tidak memberikan kemaslahatan untuk manusia karena akan ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh manusia tapi malah dikerjakan oleh robot atau mesin. Meskipun robot atau mesin itu yang menggerakkannya adalah manusia, akan tetapi hal ini kurang dirasakan manfaatnya, malah banyak menimbulkan kerugian atau mudorotnya, seperti berkurangnya lapangan pekerjaan, timbulnya rasa malas, dan lain sebagainya. Atau misalnya mengenai kondisi perekonomian khususnya di Indonesia yang menganut sistem ekonomi campuran atau liberalisme dan kapitalis atau sosialis yang secara kacamata Islam hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena menurut Islam
ada sistem ekonomi yang baik dan paling baik yang mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya, yakni sistem ekonomi syariah. Selanjutnya, variabel-variabel lingkungan bisnis. Pertama, variabel sosial. Ya, variabel sosial memiliki faktor demografik atau demografis seperti jumlah penduduk, komposisi, keadaan wilayah, dan pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau daerah. Yang kedua, faktor gaya hidup, selera masyarakat, kecenderungan yang sedang digandrungi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor nilai sosial, adat-adat istiadat, nilai dan norma yang berlaku, kebiasaan, dan lain-lain. Yang kedua, variabel ekonomi, berkaitan erat dengan indikator ekonomi yang bersifat umum, mengukur tabungan, investasi, produktivitas, lapangan kerja, kegiatan pemerintah, transaksi perdagangan internasional, pendapatan, produk nasional, dan lain sebagainya. Yang ketiga, variabel politik, faktor-faktor yang terkait dengan kondisi atau iklim perpolitikan di suatu daerah. Yang keempat, variabel teknologi, perusahaan yang statistik dan tidak mengikuti perkembangan teknologi cenderung tertinggal dibandingkan dengan perusahaan yang terus-menerus melakukan adaptasi teknologi. Selanjutnya, mengapa perusahaan dalam melakukan bisnis harus beradaptasi dengan lingkungan? Perusahaan yang benar-benar memperhatikan lingkungan juga bisa berkembang dengan meningkatkan kinerja sesuai perubahan yang terjadi. Beradaptasi dengan kekuatan eksternal membantu bisnis untuk meningkatkan kinerja dan bertahan di pasar. Selanjutnya, perspektif Islam terhadap fenomena lingkungan bisnis. Baik perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Misalnya mengenai kondisi perekonomian, khususnya di Indonesia yang menganut sistem ekonomi campur antara liberalisme dan kapitalis atau sosialis yang secara kacamata Islam, hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena menurut Islam ada sistem ekonomi yang baik dan paling baik yang mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya, yakni sistem ekonomi syariah. Selanjutnya, silakan baca artikel mengenai pengantar bisnis Islam, perusahaan, dan lingkungan bisnis Islam. Kira-kira apa yang dapat diperoleh dan bagaimana kita menerapkannya dalam menjalankan suatu bisnis. Baik, bisnis Islam sangat berhubungan dengan muamalah yang berdasarkan pada syariat Islam. Perusahaan dan lingkungan bisnis Islam sangat diperlukan untuk pelaku usaha muslim guna menunjang pemahaman terkait perusahaan serta lingkungan bisnis. Dalam menerapkannya, ketika menjalankan suatu bisnis harus sesuai dengan prinsip nilai moral, yaitu adil, jujur, amanah, profesional, transparan, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri perusahaan Islami dan perusahaan non-Islam? Adapun kriteria atau ciri-ciri perusahaan Islami, yakni memiliki sertifikat jaminan halal atau SJH. Yang kedua, mendapatkan status A di seluruh fasilitas yang terdaftar. Yang ketiga, melakukan perpanjangan tepat waktu atau mendaftarkan ke CEROL SS 23000 3 bulan sebelum dan selesai tidak lebih dari masa berlaku sebelumnya. Yang keempat, tidak ada kelemahan saat audit selama 4 tahun terakhir atau bukan hasil perbaikan kelemahan. Sedangkan ciri-ciri perusahaan non-Islam yaitu yang berhadapan dengan aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya, lingkungan bisnis Islam. Lingkungan bisnis Islam adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan dengan berlandaskan Islam. Faktor yang mempengaruhinya tidak hanya intern, tetapi juga ekstern. Selanjutnya, perbedaan antara perusahaan Islam dengan perusahaan non-Islam. Bisnis Islam yang dikendalikan oleh aturan hukum yang harus diterapkan dalam berbisnis, yaitu mengetahui aturan halal dan haram, baik dari cara perolehan maupun pemanfaatan harta, sama sekali berbeda dengan bisnis non-Islam. Dengan landasan
sekularisme yang bersindikan pada nilai-nilai material. Bisnis non-Islam tidak memperhatikan aturan hukum mana itu yang bisnis halal dan bisnis yang haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis. Dari asas sekularisme inilah, seluruh bangunan karakter bisnis non-Islam diarahkan pada hal-hal yang bersifat bandawi dan menafikan nilai rupiah serta keterikatan pelaku bisnis pada aturan yang lahir dari nilai-nilai transendental atau aturan halal dan haram. Kalaupun ada aturan semata bersifat etik yang tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala, dengan melihat karakter yang dimiliki bisnis Islam hanya akan memiliki secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang Islami pula. Dalam lingkungan yang notabene tidak Islami, sebagaimana yang sekarang terjadi, disadari atau tidak, disengaja atau tidak, suka atau tidak, pelaku bisnis Islami akan mudah sekali tersesat dan sukar berkelit dalam kegiatan yang dilarang agama, mulai dari uang pelican saat perizinan usaha, menyimpan uang dalam rekening koran yang berbunga, dan dana pinjaman atau modal yang diperoleh dari bank-bank konvensional karena pendapat para pelaku bisnis sekarang bank-bank konvensional lebih mudah dan lebih cepat daripada bank syariah. Hingga iklan yang ditampilkan tidak senonoh dan sebaliknya. Bisnis non-Islam juga tidak akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang Islami, kecuali ia merubah dirinya menjadi bisnis yang memperhatikan nilai-nilai Islam. Bisnis non-Islam dalam lingkungan Islam pasti akan berhadapan dengan aturan-aturan yang melarang segala kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam, karena bisnis-bisnis maksiat semacam PUB, diskotik, panti pijat, perbankan ribawi, prostitusi, judi, dan sebagainya pasti tidak akan tumbuh dalam sistem Islam. Selanjutnya, perbedaan lingkungan bisnis Islam dan lingkungan bisnis non-Islam. Dalam lingkungan bisnis Islam dan non-Islam, di mana muamalah ini boleh dilakukan oleh pelaku bisnis Muslim dengan non-Muslim, mengacu pada pendapat sebagaimana dicanangkan oleh MUI.org.id 2020 bahwa bermuamalah atau bertransaksi dengan non-muslim dalam urusan dunia dibolehkan seperti halnya praktik jual beli, sewa menyewa, pegadaian, dan lain sebagainya. Hanya menjadi perbedaannya adalah lingkungan bisnis non-Islam tidak menggunakan syariat Islam. Selanjutnya, Anda memilih perusahaan Islam atau non-Islam. Mengapa? Di sini saya memilih perusahaan Islam dikarenakan perusahaan atau lembaga yang belum Islami dikhawatirkan terdapat transaksi-transaksi yang dilarang oleh syariat. Semisal transaksi bunga pada bank konvensional, di mana bunga bank jelas-jelas dilarang dan diharamkan dalam Islam. Urgensi lingkungan bisnis Islam. Urgensi dari perwujudan perusahaan Islam di Indonesia yakni didasarkan pada LPH dan dari MUI, yang mana kategori perusahaan Islami adalah perusahaan yang mendapatkan sertifikat halal dari LPH atau lembaga penjamin halal dari Majelis Ulama Indonesia dengan berbagai kategorinya, yakni meliputi yang pertama memiliki sertifikat jaminan halal, yang kedua mendapatkan status A di seluruh fasilitas yang terdaftar, melakukan perpanjang tepat waktu 3 bulan sebelum dan selesai tidak lebih dari masa berlaku sebelumnya. Yang keempat, tidak ada kelemahan saat audit selama 4 tahun terakhir, bukan hasil perbaikan kelemahannya. Oleh sebab itu, perwujudan dalam menjadikan lingkungan bisnis yang Islami yang perlu ditekankan adalah etika bisnis Islam itu sendiri. Semisal terkait peningkatannya pelayanan bagi konsumen, pelayanan tempat atau lokasi perusahaan yang memadai, fasilitas yang unggul, dan lain sebagainya. Selanjutnya, silahkan baca artikel tentang makalah manajemen tentang analis lingkungan bisnis dan coba jelaskan isi dari makalah manajemen tersebut.
Judul makalah manajemen tentang analis lingkungan bisnis. Isi makalah analis lingkungan bisnis sangat penting untuk dipelajari dengan tujuan untuk menyesuaikan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki suatu perusahaan. Selain itu, lingkungan bisnis perlu dianalisis agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. Selanjutnya, apa manfaat Anda membaca artikel-artikel mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis? Islam yang sudah Bapak posting ini. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan setelah mempelajari materi mengenai tabayun ini, mulai dari pengertian tabayun, ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai tabayun, pentingnya tabayun dalam kehidupan terutama dalam perekonomian. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari pertemuan kelima ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau apa, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.